Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Finata Desa Fitri dengan NIM G70123-096. Saya dari kelas B. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Analisis 1. Yang pertama itu adalah tujuan utama dari potensiometri. Nah, sebelum itu, potensiometri adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur potensial listrik suatu sel elektroda dalam larutan. Nah, untuk tujuan umum dari potensiometri itu adalah yang pertama, menentukan konsentrasi ion larutan, yang dimana potensiometri sering digunakan untuk menganalisis konsentrasi ion tertentu seperti ion H+, ion logam, dan ion lainnya. Nah, untuk yang kedua itu adalah dari hukum Lenz, yang dimana potensial elektroda atau E berhubungan dengan konsentrasi ion melalui persamaan Lenz, yang dimana E sama dengan E0 itu ditambah RT dibagi ZF IN dalam kurung A ion, yang dimana E0 itu adalah potensial standar elektroda, R itu konstanta gas universal, T itu suhu dalam Kelvin, Z itu jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi, untuk F itu konstanta Faraday, dan A ion itu aktivitas ion yang akan diukur. Yang berikut adalah beberapa prinsip dari potensiometri, yang dimana yang pertama itu ada sel elektrokimia, yang dimana potensiometri menggunakan dua elektroda. Yang pertama itu ada elektroda indikator, yang dimana elektroda ini berinteraksi langsung dengan ion yang diukur. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya itu ada hubungan potensial dan konsentrasi ion, di mana potensial yang diukur oleh volume pada sel elektrokimia berbanding logaritmik dengan konsentrasi ion dalam larutan. Dan ada juga tidak ada arus yang mengalir, di mana potensiometri bekerja dalam kondisi tanpa aliran arus untuk menghindari perubahan konsentrasi ion dalam larutan. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah literasi yang biasa digunakan dalam potensiometri. Nah, dalam potensiometri jenis filtran yang digunakan bergantung pada analit atau zat yang akan dianalisis. Filtran yang umum digunakan berdasarkan jenis analisis itu yang pertama itu ada titrasi asam basa. Nah, yang kedua itu titrasi redox. Nah, untuk poin selanjutnya itu adalah titrasi potensiometri dalam analisis senyawa obat, di mana titrasi potensiometri ini telah digunakan dalam berbagai penelitian di Indonesia untuk menganalisis senyawa obat. Contohnya itu ada analisis Fe2+ dalam sediaan penambah darah. Penelitian ini menggunakan titrasi potensiometri redox dengan KMNO4 sebagai titran untuk menentukan kadar Fe2+ dalam obat penambah darah. Baik, untuk yang terakhir itu adalah perhitungan tentang potensiometri, yang dimana perhitungan untuk potensiometri itu kita ketahui kita mempunyai berat dari sampel itu ada 200 mg. Nah, untuk NaOH-nya itu 0,1 m, untuk MR-nya itu ada 138,12 gram per mol. Nah, untuk TAT-nya belum kita ketahui. Nah, untuk mengetahui dari TAT-nya itu, dimana kita punya data volume titrannya itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 mili semua. Dan yang ini untuk potensialnya itu ada 5, 180, 120, dan 200. Nah, untuk mengetahui hasil dari ini, untuk mengetahui ini AE atau AV-nya, kita akan dikurang dengan bagian ini 130 dikurang dengan bagian atasnya. Untuk 120 karena tidak ada bagian atasnya, jadi kita setrika. Nah, yang mana 130 dikurang 120 itu menghasilkan 10. Nah, 10 itu dibagi dari selisih antara volume titran 2 dan 4 ini. Nah, volume titran 2 dan 4 ini adalah selisihnya ada 2, yang jadinya 130 dikurang 120 itu mendapatkan 10. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Ketahui untuk kenaikan dari ini yang paling signifikan atau yang paling jauh itu ada di bagian ini, di bagian 10, 180 dan ini. Nah, jadi untuk TAT-nya itu berada di 10 mili. Jadi di sini TAT-nya ada 10 mili. Persen kadar dari ini. Nah, untuk yang pertama itu kita hitung dulu mol dari titrannya. Untuk mol titran itu rumusnya ada M dikali volume dalam liter. Nah, untuk M ini kita sudah ketahui kita memiliki ini ada 0,1, jadi 0,1 dikali volume dalam liternya itu berarti 10 mili diubah ke liter mendapatkan 0,01. Nah, jadinya ini 0,1 dikali 0,01 mendapatkan hasil 0,001 mol. Untuk berat sampelnya ini, dimana rumusnya itu ketemuan mol dikali dari MR dari sampelnya itu. Nah, molnya itu kita tahu kita dapat dari hasil pertemuan pertama itu 0,01 dan dikali MR, dimana MR dari sampel ini adalah 138,12. Nah, jadi kita tulis di sini 138,12 gram per mol. Untuk mendapatkan hasil itu 0,01 dikali 138,12 gram per mol itu mendapatkan hasil 0,138 gram. Nah, jadi ini masih dalam bentuk gram, kita ubah ke miligram, dapatkan 138 miligram. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita menghitung persen kadarnya, persen kadar, yang dimana kita menggunakan itu ini berat sampel miligram dari zat aktif ini. Zat aktifnya itu kita mendapatkan hasil 138 itu dibagi dengan berat sampel yang kita ketahui yang pada awal yaitu ada 200 mg. Jadi di sini dikali juga dengan 100%. Jadi berat sampel dari miligram itu ada 138 mg dibagi dengan 200
mg dikali 100% itu mendapatkan hasil 69%. Sekian penjelasan video dari saya.